sangat membantu, jadi aku tahu dia tidak mungkin pencurinya. Tapi dia memang memberiku petunjuk. Aku punya tetangga, dia mungkin menemukannya. Kelihatannya ada di teras rumahnya. Terima kasih, banyak. Terima kasih, semakin rumit saja. Oh, itu pintu yang keren sekali, ini keren. Tidak ada yang menjawab pintu, dan kami pikir kami kurang beruntung. Ya, aku rasa kita bisa berasumsi dia tidak akan membuka pintunya. Tapi kemudian wanita baik di lantai bawah menunjuk seseorang yang lain. Ada pria bernama. Dia tinggal beberapa pintu di bawah, sepertinya tepat di tempat Carmen datang. Baiklah, kita akan bicara. Ada yang bisa aku bantu? Hai, apa kabar? Kami menjatuhkan dompet kemarin sore. Ya, kami bicara dengan tetanggamu. Tapi dia bilang tidak ada yang seperti diserahkan dan dia menyarankan agar kami bertanya padamu. Silakan masuk dan lihat sendiri. Belum ada temuan apapun. Bisa minta nomormu? Ya, Baiklah, aku akan mengawasinya. pria ini terlalu membantu, jadi aku tahu dia tidak mungkin pencurinya. Kawan, kita bebas. Ini seperti kamu berada tepat di ambang batas menemukan dompet sialan ini. Yang berarti satu-satunya tempat tersisa untuk dicari adalah lokasi ketiga, minimarket. Kita ini sudah berada tepat di atasnya. Kelihatannya sih, ini ada di dalam minimarket. Kawan, aku dulu itu sering sekali datang ke sini. Oh, tolonglah jangan sampai itu mereka. Tapi begitu aku masuk ke dalam toko, pelacaknya diperbarui. Jadi ketika kami tiba di meja depan ini, mulai tertulis denganmu. Aku tahu, tadi belum diperbarui. Tidak. Pelacak memberitahuku bahwa kartu kredit itu ada di dalam toko. Jadi aku memutuskan untuk bertanya pada pemilik toko. Si bos. Aku kehilangan dompet di jalan kemarin. Apa Anda melihat ada yang diserahkan? Tidak ada dompet, kartu kredit, atau apapun? Tidak. Oke. Aku belum melihat dompet di sini. Oke. Di area biru. Bisa di mana saja. Bisa tunjukkan lokasi persisnya? Pemiliknya sangat membantu, jadi aku tidak berpikir itu mungkin dia. Tapi pelacak mengatakan kita benar-benar berada di atasnya, jadi kita memutuskan untuk mencari di luar. Cek tempat sampah. Ya. Periksalah. Ya, kayak kalau dekat pasti akan berbunyi. Ada toko lain buka? Di sini. Terlacak di kompleks kecil ini. Mereka kehilangan dompetnya kemarin itu. Oh ya, kita tak menyimpannya karena kita tutup jam 5. Baiklah, kita berada di tempat yang seharusnya jika ada di atas sini. Tapi pelacaknya hanya menunjuk kembali ke toko. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita sudah mengeliminasi semua yang lain, tapi itu diperbarui khusus di sana. Dan itulah sebabnya aku memberitahu pria itu. Tapi itu pasti ada di sana. Kita sepertinya menemui jalan buntu. Tapi kemudian aku ingat aku punya rekaman si pencuri. Jadi sebagai jalan terakhir, aku memutuskan untuk menunjukkannya kepada pemiliknya. Kami kembali. Jadi, kami akhirnya mendapatkan beberapa video dari kompleks apartemen di seberang jalan dan kami bisa melihat siapa yang mengambil dompet itu. Aku harap ada kemungkinan pemilik toko mengenalinya. Tapi aku sungguh tidak menyangka akan jadi begini. Sobat, aku kenal dia. Yang benar, Dia punya pelantang Sony di belakang. Dia ada di sini tadi malam. dia pelanggan tetap. Dia pelanggan tetap ya. Ya. Ya, jadi kira-kira jam berapa dia biasanya dia muncul di sekitar sini? Jam 8, 9. Sekitar jam 8, 9? Kalian mau duduk di mobil sampai dia datang? Boleh. Tadi katanya sekitar jam 8. Jam 8 tepat. Senang bertemu. Terima kasih bantuannya. Kami akhirnya duduk di dalam mobil dan terus menunggu, dan terus menunggu. Hingga akhirnya setelah lewat 3 jam, aku menerima sebuah panggilan telepon. Halo? Halo, Erik di sini. Ada panggilan tak terjawab darimu. Ini Eddie. Edi, apa kabar? Aku menemukan kartumu. Masa sih? Kembalilah. Aku akan kembali. Oke dah. Oke dah. Aku tahu Eddie orang yang baik, bro. Ngomong-ngomong, aku berencana membuat video seperti ini lagi di mana aku menemukan barang kalian yang hilang. Aku menaruh tautan di deskripsi video ini. Aku juga akan terus mengecek untuk melihat kiriman baru dari formulir itu. Jadi meski sebulan atau setahun dari sekarang kalian kehilangan sesuatu di Los Angeles, pastikan kalian mengirimkannya di halaman itu. Aku dan Chris dari Strike di sini akan meninjaunya dan mencoba membantu kalian menemukan barang kalian juga. 99% kembali. Baiklah, dompet kita pasti kembali, kawan. Tutup pintu di belakang kalian. Aku menghubungi kakakku dan kakak iparku. Dia akhirnya menelepon balik. Seseorang menemukan kartu itu, menyerahkannya kepada kakakku. 6 tahun lalu, aku pernah tinggal di lingkungan ini, dan aku kehilangan dompetku di jalan ini. Tapi aku akan menulis ulang sejarah. Inikah kartunya? Ya ampun, kartu sialan ini akhirnya ketemu. Ayo pergi, segera coret dari daftar kita. Ternyata pelacaknya benar-benar berfungsi sangat baik. Kalian semua harus mencoba melakukan ini juga. Dan aku tak akan berhenti di sana karena masih ada sepeda untuk dilacak. Tapi pertama, kita harus mengambil beberapa iPhone. Sekarang, banyak ponsel kita mulai luring, membuatnya nyaris tak bisa dilacak. Tapi untungnya, Chris punya rencana untuk ini. Kalian tahu, sebelum aku menaruh ponsel itu, Chris sudah menyiapkan pasukan fotografer untuk membantu kita
mengenali dan melacak ponsel-ponsel ini. Kita memantau setiap individu yang ada. Kita bisa mengidentifikasi mereka dan kita akan melacak mereka secara langsung di lapangan. Sekelompok cewek ini mereka terlihat seperti ini. Mereka bawa ponsel. Oke, aku kejar mereka. Bro, dia itu pergi kemana sih? Aku tak yakin ini akan berhasil sama sekali, tapi aku memutuskan untuk tetap pada rencana Chris. Mereka ke pantai. Biar ku ambil saja. Hai teman-teman, kami sedang mencari ponsel itu. Ponsel yang kalian ambil sebelumnya? Apa? Di mana itu? Sekelompok cewek